Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dan NIM saya H1916000514. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan DFD. Nah, di sini saya akan membukanya. DFD, Data Flow Diagram, adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya sistem informasi. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Menurut Kenneth Kosar, tujuan dari DFD adalah menyediakan jembatan antara pengguna dan pengembangan sistem. Walaupun pemodelan berbasis aliran data terkesan sebagai teknik yang ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer, DFD telah menjadi salah satu notasi analisis kebutuhan yang paling sering digunakan saat ini. Walaupun DFD bukan bagian dari UML, DFD dapat digunakan untuk melengkapi diagram UML dan memberikan tambahan wawasan pada aliran dan kebutuhan di dalam sistem DFD. Pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 oleh Larry Konstansi dan Eddie Jordan dalam teks klasik mengenai SAT, Structured Analysis and Design Technique. Notasi DFD mengacu pada teori grafik yang awalnya digunakan dalam penelitian operasional untuk memodelkan alur kerja dalam organisasi. Nah, di sini ada prosesnya. Proses fungsi transformasi merupakan bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi luaran. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran oval, persegi, panjang, atau persegi dengan sudut bundar, tergantung tipe notasi yang digunakan. Penamaan proses dapat menggunakan satu kata kerja, kalimat singkat, atau frasa yang dapat menjelaskan esensinya secara jelas. Nah, ini dia contoh-contoh lambangnya. Ada function, file atau database, input, flowchart. Nah, di sini ada contoh aliran datanya. Flowchart 1, proses 1 menggambarkan flow 1, flowchart menuju ke proses 2. Aliran data menggambarkan penyaluran informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Simbol dari aliran adalah panah. Aliran harus memiliki nama yang menentukan informasi atau material apa yang sedang berpindah. Aliran seharusnya hanya mengalirkan satu jenis informasi atau material. Simbol panah menggambarkan arah aliran, dapat dua arah bila informasi ke atau dari entitas secara logis saling tergantung. Contohnya pertanyaan dan jawaban. Aliran menghubungkan proses, basis data, dan terminator. Nah, ada juga yang disebut warehouse. Warehouse atau biasa disebut data store, file, dan database digunakan untuk menyimpan data. Warehouse diberi nama dalam kata benda jamak, contoh pesanan. Nama tersebut diturunkan dari masukan dan luaran dari warehouse tersebut. Warehouse tidak hanya berupa data file, contohnya folder dengan dokumen di dalamnya, lemari arsip, dan fisik optik. Oleh karena itu, warehouse pada DFD tidak tergantung pada implementasi. Dan ada entitas eksternal. Entitas eksternal berkomunikasi dengan sistem dan berdiri di luar sistem. Entitas dapat berupa organisasi, misalnya bank,
kelompok orang misalnya pelanggan, otoritas misalnya kantor pajak, atau departemen Departemen Sumber Daya Manusia. Dari organisasi yang sama yang tidak berada dalam sistem, entitas juga dapat berupa sistem lain yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.